Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Menemani kebersamaan Anda pendengar di hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda hari ini Mimbar Agama Hindu untuk edisi Senin 13 Oktober 2025 pendengar. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas memperkuat serada dan bakti dalam godaan kehidupan bersama dengan Detrandes Iwayan Puja MPD selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Mamuju. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, Om Moigenamastu Namasidam, Om Manobadrah Kratawo Yanto Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dan umat Dharma dimanapun Anda berada. Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat di malam hari ini. Kita berjumpa kembali saudara dan umat Dharma dalam mimbar agama Hindu kali ini bersama saya Wayan Puja selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Mamuju yang akan menemani Anda hingga 30 menit ke depan. Dan pada malam hari ini tema yang saya angkat adalah bagaimana upaya-upaya kita di dalam memperkokoh serada dan bakti iman dan takwa kita di tengah-tengah godaan kehidupan di era sekarang ini. Saudara pendengar dan umat Dharma yang berbahagia, di dalam ajaran Hindu saudara, serada berarti keyakinan atau kepercayaan yang mendalam ya, terhadap ajaran dan tujuan hidup. Dalam hal ini adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, kemudian keyakinan kepercayaan kepada Atman, ada hukum karma, kemudian punarbawa, dan yang terakhir ada pembebasan yaitu moksa. Jadi fungsinya adalah menjadi landasan spiritual dan etis untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Serada juga membantu menguatkan rasa toleransi dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama. Sedangkan bakti, saudara, adalah pengabdian, kemudian boleh juga diartikan sebagai cinta kasih dan penyerahan diri yang tulus kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Ini juga dapat diartikan sebagai penghormatan atau pemujaan dan ketaatan kepada Hyang Widi. Fungsinya adalah merupakan ekspresi daripada serada itu sendiri. Jadi bakti diwujudkan melalui perbuatan baik, kemudian diwujudkan melalui ibadah. Bakti itu juga diwujudkan melalui yajna, di mana doa dan pelayanan kepada Sang Yang Widi serta seluruh makhluk ciptaannya. Jadi seseorang yang mengamalkan bakti, itu sering kita sebut dengan bhakta ya, akan berupaya mempersembahkan seluruh jiwa dan raganya sebagai persembahan suci atau yajna kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Saudara pendengar dan umat Dharma dimanapun berada, jadi untuk memperkokoh serada dan bakti, saudara, di tengah-tengah godaan kehidupan kita di era sekarang ini,
umat Dharma dapat memperkuat keyakinan ya melalui pemahaman dari Pancasrada itu sendiri, yang mana tadi bagian-bagiannya sudah saya sebutkan pada awal tadi, di mana mengamalkan bakti melalui pelayanan tanpa pamrih, kemudian bagaimana menjalankan praktik spiritual seperti doa dan meditasi ya. Jadi godaan akan berkurang saudara ketika keyakinan dan pengabdian menjadi landasan utama dalam setiap tindakan kita. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita, kemudian dalam usaha-usaha kita, dalam pengabdian kita kepada Yang Maha Kuasa, hendaknya memang tujuannya bukanlah yang lain, tetapi harus tujuan utamanya itu adalah yang berlandaskan dharma, kemudian itu kita tujukan bagaimana kita sebagai penyerahan diri kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Selanjutnya saudara dan umat Dharma, dapat saya jelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kita memperkokoh atau memperkuat serada dan bakti kita ya. Yang pertama bisa kita melakukan perkuat keyakinan atau serada kita. Caranya adalah pahami Pancasrada itu sendiri ya. Pelajari dan yakini 5 dasar kepercayaan Hindu kita. Yang pertama ada Brahman, bagaimana kita percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widi Wasa yang Maha Tunggal ya, Ekam Ewa Adwityam Brahman ya. Tidak ada Tuhan yang kedua. Ekam Sat Wipra Bahuda Wadanti, hanya orang-orang yang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama, tetapi tetap tertuju kepada Yang Esa. Yang kedua, kita harus percaya juga sebagai bagian daripada Pancasrada itu percaya dengan adanya Atman. Atman atau roh itu adalah percikan terkecil dari Sang Yang Widi yang ada di dalam tubuh setiap makhluk hidup. Jadi Atman itu mempunyai sifat yang sama dengan Sang Yang Widi. Dia tidak pernah mati, kemudian dia tidak kering oleh angin, tidak basah oleh air ya. Dia tidak sempit di tempat yang kecil, tidak juga dia tidak longgar di tempat yang besar, dan seterusnya. Itu adalah Atman yang bersemayam di setiap tubuh makhluk hidup sehingga makhluk itu menyebabkan menjadi hidup ya. Kemudian saudara, bagian yang ketiga dari usaha kita memahami Pancasrada itu adalah karma pala. Karma itu perbuatan, pahala itu hasil. Apapun perbuatan kita, apakah perbuatan kita itu berdasarkan dharma atau kebenaran, atau kadang-kadang perbuatan kita bertentangan dengan dharma, yaitu ketidakbenaran. Apapun itu tetap ada karmanya, tetap ada pahalanya, karena setiap tindakan akan melahirkan satu akibat. Anda suka, tidak suka, percaya, tidak percaya, setiap tindakan kita, apakah tindakan pikiran kita, tindakan perkataan kita, atau tindakan daripada perbuatan kita, semuanya akan menghasilkan. Kalau dia bagus, ya tentu karma baik yang hasilnya, tetapi kalau dia bertentangan dengan ajaran agama, dia akan menghasilkan karma yang buruk. Yang keempat saudara, ada punarbawa. Punarbawa itu kehidupan yang berulang-ulang ya. Kemudian yang terakhir ada masa pembebasan atau moksa, yaitu menyatunya
Atman dengan Brahman. Jadi dengan memahami hal ini diharapkan keraguan Anda akan menghilang, ya. Dan usaha berikutnya ya tingkatkan pengetahuan. Jadi perdalam pengetahuan tentang ajaran agama untuk memperkuat keyakinan Anda kepada Sang Yang Widi Wasa. Yang tindakan kedua, saudara, amalkan bakti itu sendiri. Nah, ini biasa kita sebutnya mungkin dengan tindakan ngayah atau pelayanan tanpa pamrih. Jadi lakukanlah pelayanan terhadap sesama manusia tanpa memilih dan menimbang-nimbang latar belakang siapapun dia, sesuai kemampuan dan kewajiban atau swadharma kita. Jadi karena Atman yang ada dalam diri setiap manusia adalah percikan dari Sang Yang Widi, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk tidak saling menyayangi, saling mengasihi dan saling membantu tentunya kepada sesama kita manusia, bahkan juga kepada binatang sekalipun dan juga dengan lingkungan kita. Dan semuanya itu akan membawa kabar baik bagi kita semua. Saudara, bakti yang tulus, ya, ingatlah bahwa pelayanan tanpa pamrih dapat memurnikan hati, jadi dan menumbuhkan bakti yang tulus. Jadi bagi orang-orang suci atau orang biasa, bakti dapat diwujudkan dalam dua tingkatan, yaitu ada namanya para bakti, tingkatan yang lebih tinggi dan sangat tulus, dan apara bakti, di mana bagi kebanyakan orang masih membutuhkan media atau simbol pemujaan karena keterbatasannya. Dan keduanya dapat dilakukan oleh siapa saja. Usaha yang ketiga, saudara, di dalam memperkokoh serada dan bakti kita, yaitu perkuat spiritualitas kita. Berdoa dan bermeditasi, lakukan doa dan nyanyian suci untuk membangun pribadi yang baik, kemudian untuk terhubung dengan leluhur, untuk kepada para dewa dan kepada Sang Yang Widi Wasa. Meditasi dapat membantu menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian kepadanya. Jadi kalau pikiran kita selalu terhubung dan kita berusaha untuk menghubungkannya kepada beliau, maka diharapkan kita akan terhindar dari hal-hal buruk, dari pikiran-pikiran negatif yang akan melahirkan tindakan negatif juga. Dengan demikian Anda bisa memperkuat spiritualitas Anda, ya. Kemudian juga gunakan ajaran agama. Jadi pendidikan agama yang tepat dapat membantu umat sedharma kita di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya, sehingga mampu menjadi umat yang taat dan aktif. Langkah selanjutnya, saudara, ada bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama kita. Integrasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan serada dan bakti sebagai bagian dari setiap tindakan, bukan hanya ritual semata, agar kehidupan menjadi bermakna dan terarah. Kemudian pilih-pilihlah pengaruh yang positif, ya. Kita karena berada di tengah-tengah masyarakat, ya, sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita menggunakan WWK atau logika kita agar kita bisa memilih dan memilah mana pengaruh-pengaruh yang positif, ya, kita tinggalkan pengaruh yang negatif, apalagi di tengah arus modernisasi misalnya. Jadi pilihlah pengaruh yang tidak menggerogoti identitas dan keyakinan kita. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak dan selalu mengikuti perkembangan terkini atau yang terupdate. Saudara pendengar dan umat Dharma yang sama berbahagia, serada juga merupakan kepercayaan yang tidak didasarkan pada bukti atau logika saja, tetapi pada intuisi batin dan pengalaman pribadi. Serada juga merupakan landasan kokoh yang memungkinkan kita
menempuh jalan spiritual dengan percaya diri dan keyakinan. Serada sangat bermanfaat sebagai keyakinan yang kuat ya terhadap diri sendiri dan kemampuan spiritual kita. Memberi rasa ketenangan dan kedamaian batin. Memberi kemampuan untuk mengatasi keraguan dan rasa takut serta membuat pertumbuhan spiritual kita yang pesat pada diri setiap orang tentunya. Kemudian lebih luas lagi saudara, dapat saya jelaskan bahwa bakti adalah jalan pengabdian yang penuh cinta kepada yang widiwasa. Ini melibatkan pengembangan hubungan pribadi dan intim dengan diri saya yang dewasa melalui doa, kemudian dapat kita juga melalui nyanyian-nyanyian suci dan praktik-praktik spiritual lainnya. Itu langkah-langkah yang dapat kita lakukan ya. Di setiap kita akan memulai sesuatu, kita dianjurkan untuk berdoa dulu. Kemudian di dalam kesempatan-kesempatan kita di tengah-tengah waktu istirahat kita atau pada waktu-waktu tertentu misalnya kita diharapkan melantunkan nyanyian-nyanyian suci sesuai apa yang umat Dharma ketahui. Misalnya ada nyanyian seperti Om Namah Shivaya, itu diucapkan berulang-ulang sehingga akan membantu untuk memusatkan pikiran kita kepada yang widiwasa. Kemudian juga ada seperti Triambakam. Triambakam yajamahe Sugandim Putsiwardanam Urwarukamiwa bandanam Mrityurmusyamamritat. Itu bisa kita ucapkan berulang-ulang dan dampaknya akan bagus sekali kalau dia dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak tidak mengharapkan sesuatu, hanya diucapkan dengan tulus saja, dengan ikhlas, dan serahkan saja hasilnya kepada yang di atas apa yang akan terjadi. Itulah bakti yang sesungguhnya sebenarnya. Kemudian saudara, bakti dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang yang tidak mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyatuan dengan Yang Maha Kuasa. Kalau orang sudah memiliki rasa bakti, dia tidak akan pernah untuk hanya mementingkan dirinya, hanya mementingkan keluarganya dan kerabatnya. Tetapi rasa baktinya itu diwujudkan dalam sebuah tindakan yang tulus untuk kepada semua orang, kepada binatang sekalipun, dan kepada yang semua yang bernyawa. Karena dia yakin bahwa, sekali lagi saya katakan tadi, saya ulangi, bahwa Atman yang ada di setiap tubuh makhluk itu, yang menghidupi setiap makhluk, itu adalah merupakan bagian terkecil atau percikan daripada ide Sang Yang Widiwasa. Kalau berbicara masalah bakti, saudara, dan Dharma, itu ada 4 jenis bakti. Yang pertama ada karma bakti. Itu adalah pengabdian melalui tindakan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan timbal balik. Karma itu artinya perbuatan. Seseorang untuk menunjukkan baktinya, untuk menunjukkan cintanya kepada Yang Maha Kuasa, dia melalui perbuatan yang tanpa pamrih, ditujukan kepada setiap makhluk, sehingga ada beberapa kata yang diselipkan di setiap doa kita itu, semoga semua makhluk berbahagia. Siapapun dia, apakah dia ada hubungan keluarga atau tidak, kita mengenal atau tidak,
kita seiman atau tidak perlu semua itu. Kalau kita sudah dilingkupi oleh rasa bakti tanpa pamrih. Karena ketika perbuatan itu didasarkan atas pamrih, misalnya saya akan membantu dia dengan harapan suatu saat nanti dia dapat membantu juga kepada saya. Itu adalah sebuah perbuatan yang sia-sia. Karena sebelum kita membantu, kita sudah memimpikan hasilnya dulu. Padahal kita tahu pasti bahwa setiap perbuatan kita, diminta atau tidak diminta, diharapkan atau tidak diharapkan, itu akan ada karmanya. Apakah karmanya baik atau karmanya tidak baik? Jadi dengan Anda menyelipkan pikiran-pikiran bahwa berbuat akan menanti balasan, menanti imbalan, menanti pahala, itu adalah perbuatan yang tidak tulus, sehingga nilai daripada baktinya tidak akan sempurna. Dengan demikian berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita, kemudian lepaskan setelah itu. Yang kedua, ada namanya janana bakti. Adalah bentuk pengabdian melalui pengetahuan dan pemahaman. Ada orang-orang yang mungkin tidak kuat untuk bekerja keras, tidak kuat untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan tenaga yang tinggi, tetapi dia bisa membantu, bisa berbakti melalui ilmu pengetahuan, melalui pemahaman-pemahaman. Itu pun juga disebut dengan bakti yang tulus, asal di dalam penerapan atau pengetahuan itu sama saja dengan yang tadi saya katakan, didasarkan pada lascarya atau ketulus ikhlasan. Yang ketiga ada raja bakti, itu pengabdian melalui meditasi dan pemujaan. Nah, bagi orang-orang tertentu yang spiritualitas yang sudah bagus, dia juga akan melakukan meditasi, yaitu penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa, di mana dia menganggap bahwa jangankan harta benda yang dia miliki, dirinya pun diserahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk jadikan sebuah persembahan, sehingga yang ada dalam pikirannya hanyalah Om, 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 Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi. Yang terakhir, yang keempat, ada yoga bakti. Itu adalah pengabdian sebagai jalan mencapai Brahman. Ini tingkatan yang paling tinggi, saudara. Umat Hindu dan saudara pendengar yang saya hormati di malam hari ini. Jadi manfaat dari bakti tersebut dalam kehidupan kita itu adalah dapat membentuk pemurnian hati dan pikiran sebenarnya. Kalau kita berbuat berkarma tanpa terikat oleh hasilnya, maka pikiran kita akan menjadi murni. Pikiran kita akan menjadi sehat. Ketimbang kita berbuat mengharapkan hasil yang maksimal tetapi tidak tercapai, maka akan timbul kekecewaan saja, sehingga menganggap apa yang dia lakukan adalah sebuah kesia-siaan. Jadi itu juga bermanfaat untuk pengembangan kualitas ilahi, keilahiannya. Kemudian bisa membentuk hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, serta mampu meraih pencapaian tertinggi dari cinta dan kebahagiaan spiritual. Di dalam spiritualitas Hindu, saudara, serada dan bakti adalah prinsip penting yang membentuk perjalanan spiritual kita. Jadi dengan memelihara keyakinan yang teguh dan mengembangkan pengabdian yang penuh cinta kepada Yang Maha Kuasa, kita dapat memajukan pertumbuhan spiritual kita dan mencapai tujuan akhir dari kebahagiaan dan pencerahan sejati. Hubungan antara serada dan bakti, saudara, adalah bahwa serada dan bakti saling melengkapi dan tak terpisahkan. Serada menyediakan fondasi yang kokoh untuk bakti, sementara bakti memperdalam dan memperkuat serada. Jadi bersama-sama keduanya menciptakan jalur yang kuat
menuju pertumbuhan spiritual dan pencerahan. Saudara umat Dharma, pada akhirnya saya mengajak umat Dharma dan pendengar untuk tidak henti-hentinya berusaha dan belajar, sehingga dalam meningkatkan serada dan bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Ingatlah keberadaan diri kita ada karena apa, karena siapa kita ada. Jangan sampai ketika kita bahagia, kita lupa kepada yang di atas sana. Kemudian lakukanlah kewajiban kita sebagai umat Hindu secara rutin dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Saya kira itu saudara pendengar dan umat Hindu yang berbahagia. Jadi dengan demikian kebersamaan kita ya dalam mimbar kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya sedikit tidaknya dapat dihayati dan dipraktekkan, sehingga apa yang diharapkan pada tema tadi di dalam memperkokoh serada dan bakti kita di tengah-tengah godaan kehidupan itu dapat kita wujudkan semuanya. Sampai berjumpa kembali saudara di edisi selanjutnya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dan saya berharap dengarkan terus Radio Republik Indonesia Mamuju melalui aplikasi RRI Digital di website rri.co.id. Selamat malam dan sampai jumpa saudara. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.